kami dari kelompok 2 yang akan menjelaskan komponen-komponen sistem komputer, dan perkenalkan saya sebagai moderator, dan di samping saya Maryam bertugas sebagai penjelasan materi yang pertama, dan yang kedua Anissa Aulia sebagai pemateri kedua, dan yang terakhir Syarifah Ade Julia bertugas sebagai pemateri yang ketiga. Baik, kita langsung saja kita masuk ke pemateri yang pertama yang akan dibawakan oleh Maryam. Komponen komputer dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu hardware atau perangkat keras, yang kedua yaitu software atau perangkat lunak, dan yang ketiga yaitu firmware atau pengguna. Yang pertama saya akan menjelaskan pengertian dari hardware beserta bagian-bagiannya. Hardware merupakan perangkat keras yang ada pada komputer yang bisa dilihat secara kasat mata dan bisa disentuh secara fisik dan ada wujudnya. Hardware dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu input. Input adalah perangkat keras yang digunakan untuk masukkan data serta perintah ke dalam komputer, contohnya mouse, keyboard, joystick, dan lain-lain. Kedua yaitu proses device. Proses device adalah yang berfungsi untuk memproses dan mengolah data yang diberikan oleh input atau alat masukan, contohnya monitor, printer, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu output atau alat keluaran. Output adalah hasil dari sesuatu proses, baik berbentuk data maupun berbentuk informasi yang telah diolah, contohnya monitor, printer, dan lain-lain. Yang keempat atau yang terakhir yaitu storage, alat penyimpanan. Storage adalah tempat penyimpanan data atau file dalam jangka panjang dan pendek, contohnya flash disk, hard disk, dan lain-lain. Saya akan menjelaskan bagian yang kedua, yaitu pengertian software dan beserta fungsinya. Software adalah sekumpulan instruksi atau program yang menginstruksikan komputer untuk melakukan tugas tertentu. Contohnya Microsoft Word, Microsoft Excel, dan lain-lain. Yang pertama, fungsi software secara mendasar adalah mendeteksi perangkat hardware pada komputer dan kemudian mengatur perangkat hardware tersebut agar dapat bekerja bersama-sama. Kedua, yaitu fungsi software komputer berikutnya sebagai media untuk menghubungkan software lainnya dengan perangkat keras komputer lainnya. Ya, dan yang ketiga ialah selain itu fungsi software juga sebagai mengidentifikasi program dan penerjemah software lainnya agar dapat bekerja bersama-sama. Pengertian dari brainware. Brainware adalah seorang manusia yang memiliki kemampuan dan keahlian dalam menggunakan komputer. Brainware juga sering diasosiasikan sebagai perangkat intelektual yang mempunyai skill pemakaian dan menjelajahi sistem brainware maupun software. Jika tidak ada brainware yang mengoperasikan, maka fungsi hardware dan software komputer tersebut tidak akan bisa berjalan secara optimal. Demikian presentasi kelompok kami. Saya sebagai moderator, saya meminta maaf apabila ada kekurangan dan kehilapan atau salah-salah kata yang kawan-kawan kami ucapkan atau sampaikan. Dari presentasi kami yang saya sampaikan, akhir dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.